Hey guys, kembali lagi bersama saya Angel dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang persamaan akuntansi dan transaksi. Nah, dalam hal ini, persamaan akuntansi dan transaksi terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut yaitu aset lancar yang di dalamnya kas, piutang, biaya dibayar muka. Yang kedua, aset tetap yang di dalamnya terdapat kendaraan dan bangunan. Dan yang ketiga, aset tak berwujud, yang di dalamnya yaitu goodwill, hak cipta, dan paten. Untuk persamaan akuntansi memiliki 5 dasar. Yang pertama yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kita masuk dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dalam suatu perusahaan meliputi yang pertama, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, apa sih laporan neraca itu? Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan akuntansi selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, Anda sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Nah, selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan, perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Nah, laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas utamanya, yaitu yang pertama, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Laporan ini akan memudahkan Anda dalam memahami laporan keuangan lainnya karena isinya yang sangat rinci. Jika tidak heran jika bentuk catatan atas laporan keuangan ini sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman. Itulah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.